Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam kebajikan, salam sejahtera. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Di sini aku ingin membuat pembacaan untuk kalian para Sagittarius. Siapakah yang akan hadir dalam kehidupan para Sagittarius di bulan Oktober? Kita langsung shuffle kartunya. Kita lihat energinya. Di sini ada seseorang yang membawa berita, informasi, atau kabar datangnya sebuah pilihan. Ya. Bisa berupa orang baru yang hadir secara tiba-tiba atau seseorang yang sudah lama kamu kenal. Ini kembali bawa opsi baru bagi para Sagittarius. Dan sosok ini cenderung terkait hubungan yang sifatnya mengikat, bisa ke arah komitmen, baik itu di asmara, bisnis, ataupun kontrak. Atau orang ini datang dengan tidak mudah. Ya, ada jarak, ada hambatan, ada sesuatu yang membuat pertemuan atau komunikasi ini sedikit terhalang. Jadi, ada seseorang yang muncul membawa tawaran, tapi perjalanannya tidak selalu mulus. Ya, ada niatan buka pilihan untuk para Sagittarius, entah dalam hubungan pribadi atau urusan profesional. Dan dia ini pengen ngasih kabar atau mengkabarkan niatnya secara langsung, baik itu lewat WhatsApp, DM Instagram, atau melalui media sosial yang lain. Ya. Ada ajakan, ada tawaran. Dan ada sisi yang tiba-tiba atau mendadak. Mungkin dia ini pengen Sagittarius ini segera mengambil keputusan, atau pengen niatnya ini cepat, ya, cepat terlaksana untuk membuka hal baru, ya. Dan dia ini berniat menjalin sesuatu yang lebih serius, tapi memang ada hambatan, ya. Mungkin jarak kalian yang jauh, mungkin ada komitmen lain, mungkin ada keadaan eksternal yang menghalangi proses. Ya. Jadi, Oktober ini bisa jadi bulan di mana Sagittarius ini akan dihadapkan pada beberapa pilihan besar tentang komitmen atau hubungan, tapi harus pintar membaca hambatan sebelum memutuskan. Ya. Dan di sini kalau dalam urusan asmara, orang ini datang dengan niat serius, tapi prosesnya memang gak mudah. Dan mungkin menuntut keputusan cepat. Mungkin kalian itu bisa jadi harus LDR dulu, ada perbedaan status, atau dia itu masih terikat dengan pihak lain, ya. Ada masalah pribadi yang belum diselesaikan dengan pihak lain, ya. Sedangkan kalau dia ini soal pekerjaan, ada peluang kontrak kerjasama, tapi butuh usaha ekstra untuk melewati hambatan dan komitmen yang cukup ketat. Dan kita lihat bagaimanakah perasaannya mereka, baik itu di kehidupan asmara ataupun di pekerjaan. Kalau di sini untuk pembacaan orang yang hadir ini dalam hal asmara, ya, dia ini merasa bahagia, nyaman, ada kebahagiaan sederhana ketika memikirkan kamu. Ya. Dia ini sadar bahwa harus membuat pilihan yang lebih sehat dalam sebuah hubungan. Jadi ada niat
untuk menjalani dengan cara yang lebih baik, bukan sekedar emosional ya. Tapi ada sisi takut ditinggalkan. Jadi dia ini bisa jadi cenderung bakal ngejar atau bergantung pada Sagittarius, dan masih ada sisi santai, ringan, atau belum sepenuhnya berani serius. Dia ini bisa aja masih cerita-cerita ke temennya atau butuh validasi dari lingkupnya gitu loh ya. Jadi antara bahagia dan pengen serius. Tapi juga ada rasa takut ditinggalkan atau kecenderungan mencari pengakuan dari orang lain. Tetapi ketika pembacaan ini untuk hubungan pekerjaan atau kerjasama, ini ada hal yang cukup menyenangkan ya. Atau dia ini menjanjikan zona nyaman kepada kalian. Dia itu pengen kasih proyek atau kerjasama yang sehat, yang gak toksik, yang lebih nyenengin, yang bisa menyehatkan kedua belah pihak ya. Ada kekhawatiran kehilangan kesempatan, jadi dia ini agak ngejar kamu gitu loh, supaya kamu itu mau ikut ya. Dan di sini memang ada pembicaraan yang tahapnya ini masih santai ya, banyak diskusi, belum masuk ke ranah yang formal ya. Jadi dia ini tertarik dan melihat potensi positif kamu, tapi masih dalam tahap awal ya, penuh obrolan santai, belum benar-benar mateng gitu loh. Dan kita lihat untuk zodiaknya. Kita shuffle dulu kartunya. Kita ambil 3 kartu ya, untuk mengetahui kira-kira atau kemungkinan zodiaknya apa. Di sini ada Sagittarius. Para Sagittarius sendiri ya. Atau Uranus. Uranus ini adalah Aquarius dan Venus. Venus ini adalah Taurus dan Libra. Jadi ada 4 kemungkinan zodiak yang akan hadir dalam kehidupan kalian, yaitu Sagittarius, Aquarius, Taurus dan Libra. Dan kita lihat untuk inisialnya. Ya, untuk inisial ini bisa huruf yang ada di awal nama, pertengahan nama, ataupun di akhir sebuah nama ya. Jadi tidak melulu untuk huruf awal nama. Oke, kita keluarkan 5 inisial. Oke, sampai di sini pembacaan kali ini. Di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah rela meluangkan waktu untuk melihat tayangan ini dari awal sampai akhir, dan untuk kalian yang sudah mensupport sehingga channel ini bisa berkembang sampai saat ini. Dan semoga kalian semua yang sudah memberikan super thanks, pembelian di afiliasi, like, share, comment, subscribe ya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan lain dalam kehidupan. Oke, para Sagittarius. Sampai di sini pembacaan kali ini. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.